semuanya, kenalin gue Dina. Gue lagi kuliah jurusan Global MBA di Yonsei University dengan beasiswa LPDP. Kuliah gue sebenarnya udah mulai dari tahun lalu, tepatnya dari bulan Agustus tahun 2021. Cuma sayangnya karena tahun lalu angka kenaikan COVID-19 di Indonesia sempat naik kan, jadinya Kedutaan Korea Selatan itu bikin peraturan untuk menutup sementara visa pelajar dari Indonesia. Jadi emang waktu itu bener-bener full 1 semester gue jalanin online dari Indonesia. Nah, di video ini gue pengen sharing tentang pengalaman gue tersebut. Semoga aja ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang kalau misalnya lagi kuliah dari Indonesia juga atau emang kuliah di Indonesia, gimana caranya ngejalaninnya mungkin dengan seru gitu. Karena waktu pertama kali denger kalau misalnya peraturan itu keluar, jujur aja gue tuh kayak ngerasa sedih banget sih. Kayak karena gimana ya, selama ini kan ngebayangin susah payah pengen dapat beasiswa, salah satu alasan utamanya juga pengen ngerasain pengalaman yang berbeda di luar negeri. Cuma ya karena pandemi jadi ketahan gitu. Tapi begitu gue ngalamin sendiri, kok lama-lama malah jadi betah ya kuliah dari Indonesia gitu. Nah, karena semua aktivitas dan juga kurikulumnya emang semuanya itu dibuat secara online, jadinya alhamdulillah gue tetap mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman yang sebenarnya kurang lebih sama sama teman-teman gue yang lain secara akademik gitu, walaupun gue belajarnya jauh dari Indonesia. Plusnya malah karena gue kuliahnya dari rumah dekat dengan keluarga gue, jadinya ya gue bisa spend time jauh lebih banyak dengan mereka dan juga bisa udah tahu gitu kayak gimana caranya bikin suasana belajar yang kondusif, udah tahu di mana yang belajarnya tempat belajarnya enak gitu-gitu. Yang tadinya sebelumnya gue tuh bener-bener selama 3 tahun full kerjanya tuh bener-bener cuma kerja dari pagi sampai malam, habis itu nyiapin beasiswa sampai tengah malam, tidur, bangun gitu terus. Terus tiba-tiba selama 4 bulan kemarin itu bener-bener full, kalau nggak nugas di kafe, kalau nggak kuliah tapi sambil ngemil di rumah. Jadi lebih banyak kesempatan sih buat ngabisin waktu sama orang-orang tersayang, orang-orang terdekat yang tanda kutip sempat gue cuekin gitu selama 3 tahun ini. Gue benar-benar fokus kerja dan nyari beasiswa aja. Terus ya gue ngerasa alhamdulillah bersyukur banget sih tinggal di daerah Tangerang Selatan, khususnya BSD, karena banyak banget kafe-kafe dimana gue bisa belajar dengan nyaman gitu loh. Kalau misalnya gue lagi bosan di rumah, gue paling sering sebenarnya ke Debris sih, karena di Debris itu banyak kafe-kafenya, banyak pilihan. Udah gitu ada coworking space juga. Jadi kalau misalnya gue emang dari pagi sampai sore mau nugas di luar, jadinya ya udah gue coworking space kalian karena lebih nyaman gitu. Kalau misalnya kalian ada juga yang lagi kuliah online, atau sebenarnya tempatnya enak juga sih emang buat kerja, gue bakal kasih lihat keseharian gue gimana ketika gue kuliah sehari-hari. Gue pengen kasih lihat ke kalian suasana di sana kayak gimana. Siapa tahu kalian juga ada yang mau ke sana buat nongkrong produktif juga. Good morning everyone. Minggu ini adalah minggu ujian, banyak banget yang masih dipelajarin. Bye bye, see you. Situasinya sudah kosong melompong, berantakan. Ini ada coklat, kabel-kabel, tas, dan mukna. Nggak penting banget. Lihat deh, ini udah minyakan banget. Kalau misalnya lagi belajar itu benar-benar paling cuma pakai lip tint dikit udah hilang sama alis, udah sisanya ya udahlah
Yang penting tuh ini nih, tuh lihat deh, ini udah sampai pada pulang semua. Yang kerja di co-working space udah pulang, tinggal gue doang. Bahkan dia sebenarnya tutup jam 6, ini udah lewat. Besok midterm accounting, sesuatu yang gue nggak pernah ngira gue akan pelajari di hidup ini, tapi interesting. Selama 1 semester gue kuliah dari Indonesia, ya udah habis kuliah nugas, habis itu pas lagi akhir pekan biasanya gue bisa nge-schedulein jalan-jalan sama nyokap, sama sahabat gue, sama adik sepupu gue, sama kakak gue gitu. Jadi gue sempat ke Bandung, sempat ke Bali, sempat staycation di daerah Jakarta. Jadi jujur aja gue nganggap 1 semester ini tuh emang seperti kayak semester dimana gue bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar kembali, terus sambil apa ya, kayak quality time sama orang-orang terdekat gue. Kayak gue bener-bener apa ya, balas dendam, kayak ayo kalian mau kemana, ayo kita pergi guys gitu loh. Jadinya kayak bahkan waktu gue kayak misalnya ke Bali atau ke daerah-daerah yang alam gitu, teman-teman bule gue, teman-teman Korea gue kayak apa ya, kayak ngiri gitu loh, kayak pengen ikut nyusul ke Bali juga. Mana kalau misalnya di Indonesia emang jalan-jalan tuh jauh lebih murah kan ya, walaupun emang gue nggak ngomongin banyak juga sih tantangannya kuliah online tuh. Jadi tuh kalau misalnya apalagi paling berasa kalau lagi ada diskusi kelompok, kerja kelompok gitu-gitu, karena kebanyakan kan mereka ketemuan langsung. Terus tapi kayak mereka sebenarnya udah baik banget sih, kayak bener-bener sabar ngeladenin aku yang kuliah jauh banget gitu dari Indonesia gitu. Sementara mereka harus ngumpul ketemu bareng-bareng, cuma kan pakai Zoom ya. Kadang tuh mereka suka lupa kayak keasikan ngobrol ketika mereka ketemu di cafe gitu-gitu. Mereka suka lupa baca, misalnya aku komen sesuatu gitu di Zoom atau aku pengen ngomong, kadang-kadang tuh karena tempatnya kan nggak selalu kondusif, kadang di cafe atau di tempat yang ya kadang-kadang berisik gitu, kayak mereka susah dengar aku ngomong, aku juga susah dengar mereka ngomong. Jadi kayak yang gitu sih, itu kayak salah satu minusnya ya, bisa disiasatin sih. Jadi aku kalau misalnya kerja kelompok tuh kayak boleh nggak ya kalau misalnya kalian ketemuannya tuh kita tetap masing-masing aja, karena kan kalau misalnya pakai headset masing-masing kayak meeting aja gitu kan enak ya. Kalau misalnya mereka ada di satu tempat rame-rame itu kayak kurang kondusif buat aku gitu loh. Dan mereka tuh bener-bener yang sabar banget deh, kayak kalau misalnya kayak gitu-gitu, oh gitu ya, kalau gitu oh ya bisa di-adjust aja nanti gitu. Atau kalau misalnya lagi ada kendala sinyal gitu-gitu, mereka sabar banget sih. Pokoknya sayang banget, aku alhamdulillah ketemu banyak orang yang baik-baik banget sih. Terus tantangan lainnya juga kalau misalnya lagi mesti masa-masa yang intensif banget belajar, kayak lagi mau ujian gitu ya, kadang-kadang apa ya, kayak ngerasa kesepian banget sih belajar sendirian tuh. Apalagi kurikulumnya untuk jurusan aku yakin jurusan lain juga kurang lebih sama sibuknya sih. Ini tuh padat banget gitu loh, kayak setiap hari biasanya kurang lebih ada 2 mata kuliah. Habis itu setiap mata kuliahnya itu ngabisin waktu 3 jam. Tapi di sini tuh ada yang namanya pre-class gitu. Nggak telak-telak dibilang pre-class gitu sih, cuma kayak emang aku nggak tahu sih apa, kayaknya S2 di Indonesia juga gitu deh. Jadi maksudnya ada yang harus dilakuin dulu sebelum masuk kelas gitu. Kalau misalnya di sini kadang kita mesti kayak bisa misalnya nyiapin
presentasi, ada tugas juga, ada bacaan gitu. Yang aku, karena jujur aja aku bukan orang yang kalau baca atau belajar itu cepat sebenarnya. Jadi aku butuh waktu yang lumayan lama karena aku lumayan lambat gitu, bisa dari 3 sampai 4 jam atau bahkan 5 jam cuma buat prepare mau masuk satu kelas aja. Dan beneran ada loh kayak misalnya mata kuliah yang begitu kita masuk nih, login Zoom, itu emang dites dulu sama si profesornya, ada kuisnya gitu yang mesti diisi, beberapa soal tentang bacaan yang sebelumnya diwajibin buat dibaca, untuk memastikan semua mahasiswanya itu udah baca bacaannya dan udah siap untuk berdiskusi di dalam kelas. Ada juga yang bentuknya tugas yang misalnya kayak rangkuman atau ngejawab pertanyaan yang harus disubmit sebelum kelas mulai. Kalau untuk sistem di kelasnya sendiri itu biasanya sih ya kayak biasa, si profesornya ini ngejelasin tentang suatu materi, terus kita diskusi, atau kita juga sering disuruh bergilir mempresentasikan sebuah studi kasus bisnis gitu, karena jurusan aku kan Global MBA ya. Untuk mata kuliah di semester 1 ini emang kebanyakan itu mencakup pengetahuan umum tentang bisnis. Kelas yang aku ambil itu business strategy, marketing management, statistics, economics, accounting, IT for value creation, sama ya ada beberapa mata kuliah lainnya. Kesannya kayak udah biasa banget gitu ya belajar hal-hal kayak gitu, padahal nggak sama sekali. Aku tuh awam banget sama mata kuliah yang dari tadi aku sebutin, karena waktu aku SMA aku juga ambilnya IPA, terus waktu aku kuliah aku ambilnya arsitektur interior. Itu tuh jauh banget gak sih dari arsitektur interior terus belajar bisnis gitu. Kenapa bisa cross major? Sebenarnya itu ceritanya panjang banget sih bun, itu bisa satu video sendiri. Kalau misalnya kalian penasaran, tulis di kolom di bawah kalau emang mau aku ceritain kayak gimana, tapi itu panjang banget. Singkatnya, setelah lulus dengan gelar sarjana arsitektur, gue sempat kerja jadi interior designer di sebuah konsultan desain namanya Lifetime Design. Tapi habis itu gue belok haluan ngebantuin berkontribusi di divisi marketingnya selama 2 tahun. Jadi ya gitu deh, akhirnya aku milih untuk memperdalam ilmu tentang manajemen bisnis waktu S2 ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang kalian benar-benar spesifik penasaranin, kalian boleh komen aja di bawah apa yang hal spesifik yang khusus pengen kalian tanyain ke aku. Nanti aku akan bahas di video berikutnya tentang pengalaman aku cross major ini ya. Pokoknya intinya gue tuh bener-bener yang clueless banget sama semua pelajaran yang tadi gue kasih tahu ke kalian. Paling pengetahuan yang mungkin gue kayak ngeraba-raba dikit ya tentang marketing, karena waktu kerja kan sempet ada di tim marketing ya, jadinya kayak sempet cari tahu secara apa ya, secara mandiri gitu. Tapi kan ilmunya nggak terstruktur ketika waktu itu bener-bener ngeraba doang di kerjaan gitu. Tapi overall ya seneng banget sih, karena jadi bener-bener kebuka matanya, bener-bener belajar general tentang bisnis gitu loh, nggak cuma di satu fokus aja gitu. Walaupun nanti ketika udah bisa milih mata kuliah elektif sendiri yang lebih banyak, itu aku akan fokusin tentang marketing aja. Tapi di sini aku benar-benar belajar tentang accounting, tentang ekonomi dan lain-lainnya yang aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah dalemin gitu. Dan menariknya emang apa ya, kayak pengetahuan-pengetahuan yang sangat beragam itu banyak yang ternyata relatable banget sama hal-hal yang gue hadapin waktu pengalaman gue kerja dulu selama 3 tahun gitu. Tapi ya emang sih kayak karena gue bener-bener belajar ini dari nol banget, jadinya emang butuh waktu adaptasi yang lebih banyak daripada teman-teman gue yang lain, yang kebanyakan tuh di sini emang udah pada ngambil jurusan bisnis dari S1 gitu loh. Tapi ya aku emang sebelum masuk jurusan ini, aku bahkan nyari-nyari tahu dari account Instagram jurusannya. Aku cari tahu kayak tentang alumni-alumninya atau orang-orang yang masih kuliah di jurusan program ini. Aku tuh kayak coba kenalan lewat DM Instagram, terus aku tanya pendapat dia kayak aku hai, salam kenal gitu, aku cuma pengen tanya tentang program yang kamu ambil dong, kayak aku soalnya backgroundnya begini, kira-kira aku bisa nggak ya, kira-kira relate nggak ya gitu. Jadinya alhamdulillah sih emang sesuai dengan ekspektasi aku dan emang sesuai banget gitu dengan apa yang aku cari. Buat lingkungan belajarnya sendiri, aku emang milih Yonsei ini karena dia itu emang
Jadi aku udah mungkin kalian ada beberapa yang udah tahu, aku sempet summer school juga di sini, dan aku kayak seneng aja gitu dengan lingkungannya yang di Korea, tapi sangat global gitu. Dan sebagai informasi dikit, aku tuh belum bisa bahasa Korea sama sekali. Aku belajar sih dari bulan Juni tahun lalu, tapi ya benar-benar masih basic banget gitu. Sementara program ini itu benar-benar full conducted in English gitu, jadi kayak super happy. Kita seangkatan itu 55 orang, terus kita datang dari 18 negara yang berbeda, jadi kayak bener-bener beragam banget kan isinya. Tapi alhamdulillahnya ya, bener-bener semua orangnya tuh bener-bener baik banget gitu loh. Dan BTW banyak juga orang Indonesianya di jurusan aku ini, jadi kita ada 5 orang dari Indonesia. Terus mau teman aku yang dari Indonesia, mau teman aku yang baru aku kenal online, yang dari Korea Selatan, yang dari Amerika, dari mana, semuanya tuh unexpectedly bener-bener yang baik banget gitu loh. Kayak kita udah di status survival bareng-bareng, jadi kayak kalau misalnya ada yang kita saling nggak ngerti, bahkan ada yang nge-set up grup Discord kalau misalnya ada yang mau bahas tentang tugas bareng-bareng, mau bahas tentang materi yang dipelajarin di kelas tapi ada yang nggak ngerti. Tapi emang bener sih kayak kata si senior dan alumni itu, emang jadi kalau misalnya kita mau belajar, mau ngambil jurusan MBA tapi sebenarnya cross major beda dengan jurusan sebelumnya, kayak tenang aja karena di hari pertama, di minggu-minggu pertama tuh emang bener-bener dikenalin dari nol banget gitu. Kayak aku belajar tentang statistik itu bahkan di hari pertama diajarin tentang gimana cara pakai Microsoft Excel. Jadi dari buka aplikasinya, terus gimana cara ngisi kolom selnya, gimana cara nge-copy paste-nya, itu bener-bener diajarin dari nol banget. Cuma itu nggak bertahan lama gitu, kayak di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu menurut aku kayak cepet banget sih pace-nya. Kayaknya udah deh, itu aja yang mau gue share di video kali ini tentang pengalaman gue kuliah di Yonsei University secara online dari Indonesia. Walaupun sempat ada kayak perasaan ih sayangnya udah susah-susah terus ngejalaninnya 1 semester pasti dari home country-nya di Indonesia gitu. Sebenarnya aku juga lebih ke malu sih kalau misalnya ngerasa sedih, kalau ngerasa kecewa ketika aku alhamdulillah udah dapet kesempatan belajar sebaik ini gitu. Terus pas udah dijalanin juga ternyata ih enak juga ya kuliah dari Indonesia, karena kayak apa ya, kayak belajar di lingkungan yang emang udah comfort zone aku gitu loh. Alhamdulillah aku posisinya sekarang baru aja nyampe di Korea Selatan, baru aja keluar dari karantina. Tapi aku baru sempet banget buat bikin video ini karena baru selesai winter course, baru selesai ujian dan segala macemnya, makanya baru bisa bikin videonya sekarang. Insya Allah gue bakal di sini selama 1 tahun sampai awal tahun 2023. Jadi kalau misalnya kalian ada pengen request mumpung gue lagi di Korea, nyuruh gue kemana, nyuruh gue lihat apa, pengen gue ajak kemana, bisa tolong komen aja di bawah. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang pengalaman cross major gue atau tentang LPDP, proses-prosesnya, daftar universitas, cari jurusan, dan lain-lainnya gimana, silahkan komen aja di bawah. Gue doain semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!